laying low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Armita Mamoga. Di samping kiri saya ada Ciar Ningsi dan di sebelah kanan saya ada Aldi Wijaya. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem kloid. Kloid bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah darah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan tentang sistem kloid berikut. Sistem dispersi merupakan campuran antara zat lautan dan pelaut. Dalam sistem dispersi, jumlah zat lautan lebih sedikit dibandingkan zat pelautnya. Zat laut dinamakan phase dispersi, sementara itu zat pelaut dinamakan medium dispersi. Jadi sistem adalah campuran antara phase dispersi dengan medium dispersi yang dicampurkan merata. Jenis-jenis koloid. Jenis-jenis koloid ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada aerosol. Aerosol merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa zat padat atau cair dan medium pendispersinya berupa gas. Jika fase terdispersinya padat, maka disebut aerosol padat. Jika fase terdispersinya cair, maka disebut aerosol cair. Yang kedua yaitu ada sol. Sol merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa zat padat, sedangkan medium pendispersinya berupa zat cair atau zat padat. Jika medium pendispersinya zat padat, disebut sol padat. Yang ketiga yaitu ada emulsi. Emulsi merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya zat cair dan medium pendispersinya juga zat cair. Pada emulsi, kedua zat cair tidak saling melarutkan. Hal ini karena adanya peran zat pengemulsi. Yang keempat yaitu ada buih. Buih merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa gas, sementara medium pendispersinya berupa zat cair. Jika medium pendispersinya berupa zat cair, maka disebut buih padat. Yang kelima yaitu gel. Gel merupakan jenis koloid yang terbentuk dari campuran zat padat dan zat cair. Gel terbentuk karena fase terdispersi mampu mengadsorpsi medium pendispersiannya. Nah, itu tadi penjelasan tentang jenis-jenis kloid. Untuk lebih rinci, teman-teman bisa melihat pada tabel berikut. Sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid ini dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu ada efek tidal. Efek tidal merupakan gejala terhamburnya berkas sinar atau cahaya oleh partikel koloid. Oleh karena itu, efek ini bisa digunakan untuk membedakan antara koloid dan larutan. Yang kedua yaitu ada gerak Brown. Partikel koloid tidak pernah berada pada kondisi stasioner diam, melainkan akan bergerak dengan lintasan lurus dan arahnya tak tertentu. Jika diamati melalui mikroskop ultra, gerak partikel koloid berbentuk zigzag. Pergerakan inilah yang disebut gerak Brown. Semakin kecil ukuran partikel koloid, semakin cepat gerak Brown yang terjadi. Yang ketiga yaitu ada adsorpsi, adalah peristiwa terserapnya ion atau senyawa lain oleh permukaan koloid. Yang keempat yaitu ada muatan koloid. Koloid ini dibedakan menjadi dua berdasarkan muatannya, yaitu koloid bermuatan positif dan koloid bermuatan negatif. Yang kelima yaitu ada koagulasi koloid, merupakan peristiwa penggumpalannya koloid membentuk endapan. Terjadinya koagulasi dipengaruhi oleh pemanasan, pendinginan, pengadukan, atau penambahan asam. 6 yaitu ada koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang mampu melindungi koloid lain agar tidak mengalami koagulasi.
Yang ketujuh yaitu ada dialisis. Dialisis merupakan proses pemisahan koloid dari ion-ion pengotorannya. Proses ini dilakukan dengan cara mengalirkan cairan melalui membran impermeable yang berfungsi sebagai penyaring. 8. Elektroforesis. Elektroforesis yaitu metode untuk memisahkan partikel koloid bermuatan menggunakan arus listrik. Hasil elektroforesis ini bisa digunakan untuk mengetahui jenis muatan koloid. Pembuatan koloid. Nah, pembuatan koloid itu dibagi menjadi dua cara, yaitu cara pertama, cara kondensasi. Cara kondensasi merupakan cara untuk membuat koloid melalui proses pengumpulan partikel larutan agar menjadi partikel koloid. Pengumpulan tersebut bisa dilakukan dengan metode sebagai berikut. Yang pertama yaitu reaksi redoks. Reaksi redoks merupakan reaksi yang disertai perubahan bilangan oksidasi. Contoh reaksi redoks dalam pembuatan koloid dapat ditemukan pada reaksi kimia pembuatan sol belerang dari reaksi antara hidrogen sulfida dan belerang dioksida. 2H2S ditambah SO2 menjadi H2O ditambah 3S. Yang kedua yaitu reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis merupakan reaksi suatu zat yang membutuhkan air pada prosesnya. Contoh reaksi hidrolisis adalah saat pembuatan sol FeOH3 yang terbuat dari larutan FeCl3. Persamaan reaksinya dapat ditulis sebagai berikut. FeCl3 ditambah H2O menjadi FeOH3 ditambah 3HCl. Yang ketiga yaitu deskomposisi rangkap. Pembuatan koloid dengan teknik dekomposisi rangkap, misalnya saat membuat sol AgCl dengan cara mencampurkan larutan AgNO3 encer dan larutan HCl encer. Rumus reaksi kimia dapat ditulis AgNO3 ditambah HCl menjadi AgCl ditambah HNO3. Yang keempat yaitu penggantian pelarut. Selain menggunakan cara-cara kimia, pembuatan koloid dapat dilakukan dengan penggantian pelarut. Misalnya saat membuat larutan jenuh asam asetat, lalu dicampurkan dengan alkohol yang akan membentuk koloid berupa gel. Nah, kalau cara yang kedua yaitu disperensi. Cara disperensi kebalikan dari kondensasi, dilakukan dengan memperkecil partikel suspensi agar menjadi partikel koloid. Cara dispersi ini bisa dilakukan dengan beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama, cara mekanik. Pembuatan koloid dengan cara mekanik dilakukan menggunakan penggilingan atau pengerusan partikel suspensi. Dengan demikian akan dihasilkan partikel yang lebih kecil dan lembut. Contohnya, 1. Gumpalan tawas yang sudah digiling akan membentuk koloid saat dicampurkan dengan air. Yang kedua, karbon dihaluskan dengan penggiling koloid agar dihasilkan tinta. Yang ketiga, belerang dan gula dihaluskan dalam penggilingan koloid sehingga dihasilkan sol belerang. Cara kedua yaitu cara peptisasi. Koloid bisa dibentuk melalui proses peptisasi, yaitu dengan menambahkan ion sejenis sehingga partikel endapan akan mengalami pemecahan oleh zat kimia. Adapun contoh peptisasi adalah sebagai berikut. 1. Sol FeOH3 dipeptisasi oleh FeCl3. 2. Sol NiS dipeptisasi oleh H2S. Dan yang ketiga, karet dipeptisasi oleh bensin. Yang ketiga yaitu cara busur Breda atau braiding. Cara busur Breda dilakukan dengan mencelupkan dua kawat logam yang dialiri arus listrik ke dalam air. Dengan demikian, kawat tersebut akan membentuk partikel koloid berupa debu di dalam air. Yang terakhir yaitu cara ultrasonik. Pada prinsipnya, cara ini hampir sama dengan cara mekanik, hanya saja proses penghancuran partikel besarnya menggunakan gelombang ultrasonik. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa cara pembuatan koloid dibagi menjadi dua cara, yaitu secara dispersi dan secara kondensasi. Secara dispersi dibagi menjadi 4, yaitu dispersi langsung, mekanik, homogenesis, peptisasi, dan busur braiding. Secara kondensasi dibagi menjadi 3, yaitu reaksi hidrolisis, reaksi redoks, dan pertukaran ion.
Manfaat kloid dalam kehidupan. Yang pertama, kloid bisa digunakan dalam industri kosmetik untuk membuat foundation, sampo, pembersih wajah, deodoran, dan pelembab badan. Yang kedua, dalam industri tekstil, kloid bisa dimanfaatkan dalam bentuk sol untuk membuat warna pakaian. Yang ketiga, dalam industri farmasi, kloid digunakan dalam bentuk sol untuk membuat obat-obatan. Yang keempat, dalam industri sabun, kloid dihasilkan dalam bentuk emulsi, contohnya sabun dan deterjen. Yang kelima, dalam industri makanan, kloid bisa ditemukan dalam kecap, saus, mayones, dan mentega. Yang terakhir, elektrosis bisa digunakan untuk mengidentifikasi DNA.